Siswa disuruh untuk membuat pertanyaan di bagian pengamatan. Di bagian pengamatan, siswa disuruh membuat pertanyaan, disuruh mengamati. Setelah mengamati ini, siswa disuruh membuat pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang ada. Ini masuk langkah yang setelah pengamatan. Ini sepertinya mau tergabung ini langkah pengamatan ke langkah bertanya. Boleh menggunakan kata apa, mengapa, bagaimana, kapan, atau di mana boleh. Misalnya menggunakan kata apa. Nah, di situ kan gambarnya boleh kamu tanyakan apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar tersebut. Boleh, tidak satu pertanyaan. Langkah kedua, di mana guru menyuruh anak mengamati gambar yang ada pada buku teks. Kemudian guru menyuruh anak membuat pertanyaan dari apa yang telah diamatinya. Sudah lebih dari 10 menit, tapi ternyata anak setelah mengamati membuat pertanyaan belum selesai. Masih di langkah pertama, yaitu mengamati. Setelah mengamati, bertanya kebenaran. Gurunya mengambil inisiatif menyuruh siswa setelah mengamati yang ada di gambar, di buku teks yang ada di gambar berkaitan dengan materi, disuruh oleh guru untuk membuat pertanyaan. Jadi cobaannya nomor 1. Masuk langkah kedua, yaitu bagian bertanya. Apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut pada gambar? Kalian lihat. Apa yang dilakukan anak-anak tersebut? Yang menghangatkan badan di sekeliling api unggun. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana keadaan cuaca di gambar tersebut? Ya, cuaca pada gambar tersebut saat mereka melakukan api unggun atau membuat api unggun, keadaannya bagaimana? Apa gelap? Apa terang? Nah, sekarang ibu yang bertanya ke kalian ya. Nah, melalui kegiatan mereka dalam berapi unggun, itu termasuk dari contoh perpindahan panas secara radiasi. Kan mereka berkeliling mengelilingi api tanpa ada perantara ya. Dari api tersebut kita dari jarak dekat, mungkin dari berapa meter atau berapa jengkal, nah kita merasakan, badan kita itu akan merasakan hangat atau panas. Nah, selain itu, selain jatuh ke bumi mengenai benda yang dijemur tadi, misalnya yang dijemur itu baju, tanpa ada perantaranya si panas tadi pindah ke baju, pindah ke padi, kemudian pindah ke ikan asin dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi. Langkah ke-1 mengamati, langkah kedua bertanya sudah dilaksanakan. Mungkin masuk langkah yang ketiga ini, mengeksplor atau menjelaskan pelajaran atau Sebelum menalar. kita melakukan percobaan, kita jawab dulu beberapa pertanyaan yang ada di buku ini. Mengeksplor. Nah, jadi bukakan dulu halaman 119 ya. Nah, itu kita disuruh menemukan informasi penting dari setiap paragraf. Informasi penting itu hal-hal yang kita anggap perlu atau penting. Coba kalian baca dulu dalam hati selintas di paragraf pertama. Nanti apa yang akan kita temukan? Informasi apa atau hal-hal apa yang akan kita temukan?
Untuk explore atau untuk menalar, siswa disuruh oleh guru membaca dalam hati. Paragraf 1 saja dulu. Siswa disuruh membaca masing-masing. Langkah ketiga, mengeksplor. Jadi bagaimana Atau panas menganalisa. matahari dapat sampai ke bumi? Jadi bisa kamu jawab. Panas dari matahari dapat turun ke bumi itu secara langsung atau dapat pindah ke bumi secara langsung walaupun tidak ada zat perantaranya seperti pada secara konduksi dan konveksi. Jadi hal yang penting adalah itu ya anak. Kemudian yang paragraf kedua. Guru masih menugaskan untuk membaca di paragraf kedua dan siswa disuruh menemukan kata-kata penting. Masih di langkah ketiga, mengeksplor atau menalar. Ya, jadi apa yang kalian temukan? Apa yang kalian temukan? Ya, seperti ada gambarnya ya. Panas dari api unggun dapat sampai ke tubuh kita atau ke badan kita tanpa ada perantara. Yang menggunakan baju hitam. Apa yang kamu rasakan? Masih di langkah ketiga, guru mengeksplor atau menalar. Jadi Siswa disuruh untuk menemukan kata-kata penting. ketika kita berada di luar rumah menggunakan baju hitam. Nah, jadi panas matahari menyerap ke baju hitam kita. Ya. Kecuali kalau malam hari kita menggunakan baju hitam akan terasa dingin. Panas secara radiasi yang sudah Ibu jelaskan tadi. 1. Saat menjemur baju boleh. 2. Menjemur ikan asin juga boleh. Ya, yang ketiga menjemur padi. Itu adalah 3 contoh dari perpindahan panas secara radiasi. Dan bahan yang Masuk langkah keempat, yaitu mencoba atau mengasosiasi. Guru menugaskan siswa untuk menyelesaikan percobaan yang ada di buku teks. kemudian 1 korek api dan bisa. Siapkanlah. Sekarang langkah keempat, penugasan Ibu. atau mencoba, di mana guru menugaskan siswa untuk menyelesaikan percobaan yang. Nah, ini ada media yang disediakan. Lilin, Mister, banyak siswa yang membawa media. Oh, hampir semuanya membawa. Oh, sepertinya benar-benar siap ini untuk melakukan percobaan. Yang pertama kita sudah nyalakan lilinnya ya katanya. Siswa membawa media. Kemudian kamu ukur dengan misal itu sekitar 2 cm. 2 cm itu berarti sampai dari api sampai ke angka 2. Berarti segini jadinya ya. Langkah keempat, Apa yang dirasakan nanti ya? mencoba Agak lama. Jadi atau mengasosiasi, menghubungkan. sudah. Dalam hal ini menyelesaikan percobaan Jangan terlalu yang ada di buku teks. Kira
kira-kira 2 Siswa menit. disuruh membawa media berupa lilin, Sudah korek itu apa api, yang kalian mistar. rasakan? Hangat? Hangat. Kemudian coba kalian mundur lagi. Dijauhkan sedikit jarinya. Nah, kalau dekat tadi panas ya. Lama-lama kan panas. Nah, Mungkin setelah strateginya yang dimundur, bagusnya mereka ini berdiskusi 6 senti, kelompok, 10 tapi senti. Terasa? guru mengambil inisiatif untuk per individu, menyelesaikan percobaan ini per individu. Apa yang dirasakan? Hangat. Nah, percobaan Sudah masuk langkah kelima. Langkah kelima yaitu mengkomunikasikan. kesimpulan percobaan. Masih langkah keempat. Guru menyuruh siswa untuk membuat kesimpulan hasil percobaan yang dilakukan oleh siswa. Jadi kesimpulan Setelah ini, daripada kalian setelah kesimpulan ini nanti ya. mereka akan mempresentasikan. Satu, Ibu minta maju ke depan untuk membacakan atau mempresentasikan kesimpulan kalian. Langkah kelima mengkomunikasikan. Siswa disuruh oleh guru untuk mempresentasikan hasil resume dari percobaan. Salah satu ya. Sepertinya tidak ada. Saskia. Ini salah satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil percobaan. Langkah kelima. Kesimpulan percobaan dari hasil percobaan ketika saya mendekatkan tangan saya ke dekat api, tangan saya merasakan panas. Ketika jari saya dijauhkan dari api, jari saya terasa hangat. Ya, boleh duduk. Kita beri tepuk tangan. Nah, jadi kesimpulan dari percobaan kita itu seperti itu ya, bahwa panas secara radiasi yang sudah kita lakukan seperti percobaan dari api ke jari tidak ada perantaranya, masih panasnya pindah ke jari kita. Paham ya anak-anak? 5 langkah sudah diselesaikan oleh guru. Sekarang mari kita Tinggal menunggu refleksi dan bersama-sama. tindak lanjut setelah itu penutup. Kita tuliskan ya rangkumannya. Guru merefleksi dengan cara merangkum. Rangkuman. Bawah sekali. Rangkuman. Guru melakukan refleksi dengan cara merangkum, membuat rangkum. Rangkuman kita yaitu kalor atau panas. Sekian. Nah, jadi anak-anak ya, dalam setiap kegiatan belajar harus mengikuti atau harus disiplin, harus penuh tanggung jawab. Artinya penuh tanggung jawab itu kita melakukan kegiatan dari awal sampai selesai atau sampai akhir. Untuk tugas berikutnya kita pertemuan di hari Sabtu ya. Nah, kita lanjutkan pada pembelajaran ke-6. Nah, sekarang bukunya boleh dikonfirmasi. Guru sudah melakukan tindak lanjut, memberikan tugas di pertemuan yang akan datang, dan sekarang siswa disuruh untuk berkemas persiapan untuk kegiatan penutup.